Nah, berikut ini juga informasi yang juga menginspirasi, di mana ada seseorang yang memanfaatkan limbah kayu tembesu, seorang pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menyulapnya menjadi kerajinan bernilai ekonomis. Melalui kreativitas yang dimilikinya, limbah pohon dibentuk menjadi kerajinan mebel seperti meja, kursi, hingga tempat akuarium. Ini dia kreasi mebel limbah kayu tembesu yang sudah jadi dan siap dijual oleh Usman, warga Kabupaten Ogan Ilir. Tak hanya jadi hiasan, kreasi limbah tembesu ini juga bisa digunakan sebagai meja, kursi, atau tempat akuarium. Di bengkel rumahnya ini, Usman berkreasi membuat akar limbah tembesu menjadi karya seni yang indah. Semua dilakukan manual tanpa bantuan mesin. Karena itulah, untuk menjadikan satu karya tembesu dibutuhkan waktu mulai 10 hingga 15 hari. Setiap karyanya pun punya ciri khas motif yang berbeda-beda karena tergantung bahan dasar limbah yang didapatkan. Usaha selama setahun ini pun tak sia-sia sebab kini karya seninya dihargai dengan layak. Sekitaran 2 juta, 1,5 juta motifnya deh kan. Tergantung dari motif. Dari motifnya kan. Motifnya berbeda-beda, banyak. Iya berbeda-beda. Lain kan, besar lain kan. Dari penjualan mebel limbah kayu tembesu ini, Usman bisa mendapatkan pendapatan hingga 12 juta rupiah sebulan. Ia pun berharap bantuan permodalan dari pemerintah agar usaha mebelnya bisa berkembang hingga mancanegara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Alhamdulillah, kalau melihat orangnya giat, udah pasti hasilnya juga luar biasa ya Ustadz. Dan tentunya pasti ini juga bermanfaat dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sementara dalam Islam itu seperti apa sih Ustadz memanfaatkan kreativitas yang sebenarnya Allah sudah berikan kepada setiap umat manusia, tinggal kitanya aja ini menggali kreativitas kita. Ya itulah ya, kadang-kadang manusia itu dia tidak paham bahwa sesungguhnya Allah itu sudah memberikan keistimewaan, keutamaan kepada manusia. Karena apa? Karena manusia dijadikan khalifah. Manusia dijadikan pemimpin, pemakmur bumi. Kalau orang dijadikan pemimpin, ya pasti dikasih bekal ya Allah. Bekalnya apa? Ya ini bekal kita semuanya. Kecerdasannya, ilmunya, bagaimana kita panca indera, bagaimana rezekinya, semua dikasih bekal. Seluruh fasilitas berupa nikmat ini bekal kita untuk bagaimana kita menjadi pemakmur bumi ini. Nah, salah satunya tadi kecerdasan. Rasulullah SAW itu mempunyai salah satu sifat fatonah. Fatonah ini cerdik, cerdas gitu. Nah ini bagaimana beliau itu kemampuan mengatasi masalah. Ya. Di saat pandemi seperti ini kan menarik sekali. Pandemi orang-orang sulit mendapatkan pekerjaan, banyak PHK di mana-mana. Ternyata dengan cerdik memanfaatkan limbah. Ada limbah yang tidak terpakai kemudian diolah dengan rasa seni, dengan cita rasa yang kemudian baik, bagus, kemudian dipasarkan, insya Allah rezeki juga mengalir dari sana. Karena apa? Karena Allah ridho terhadap orang yang giat, yang ulet, yang fatonah ini. Insya Allah, semoga tambah berkembang, semoga bertambah manfaatnya, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Alhamdulillah. Tapi ada nggak sih Ustadz zaman Rasul dulu, bagaimana Rasul menyontohkan kreativitasnya beliau pada saat masa peperangan melawan para lawannya Rasulullah beserta Badar ya gitu? Banyak. Rasulullah tuh kreatif dari segala masalah. Ya ini salah satunya aja. Saya nggak mau kasih tahu yang perangnya. Perang tuh sudah banyak orang tahu. Tapi begini, kenapa sih kita berjenggot? Ini kreativitas. Dulu Rasulullah SAW tidak bisa melihat mana orang yang sudah masuk Islam, menyatakan keimanannya, dan mana yang belum. Nah, zaman dulu trennya itu kumis dipanjangkan semuanya, sampai jambang semua itu kumis dipanjangkan. Nah, agar supaya Rasulullah mengetahui mana orang-orang identitas yang Muslim, kata Rasulullah apa? Coba potong kumisnya, panjangkan jenggotnya. Itu kan dibalik. Nah, dari sana kemudian itu menjadi tren baru. Trennya jadi tren baru dan kelihatan bahwa ini orang Muslim nih, kenapa? Kumisnya dicukur, padahal trennya dulu kumisnya lagi dipanjangkan. Kan itu salah satu bentuk identifikasi yang cerdas. Kreasi ya Ustadz ya, ciri khas gitu untuk menandai. Masya Allah, semoga kita bisa selalu meniru tauladan Rasul yang kita bisa contoh untuk kehidupan sehari-hari. Ustadz, sekali lagi terima kasih Ustadz Erik telah memberikan tausiah dan ilmunya kepada kami dan juga pemirsa di rumah. Sampai jumpa lagi Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.